Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mertaliza, NPM 1911060365 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 kelas F. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Materi Energi dan Daya Dukung Lingkungan. Materi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian energi. Setiap kegiatan memerlukan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi ada di mana-mana, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita membutuhkan energi. Contohnya mobil, motor, pesawat, dan kereta api dapat berjalan dengan adanya bantuan energi. Peralatan listrik di rumah dapat dinyalakan karena adanya energi. Bentuk-bentuk energi. Pertama, energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya. Ketiga, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Kelima, energi panas. Energi panas atau energi kalor dapat dihasilkan dari matahari atau api. Yang terakhir, yang keenam, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Perubahan bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya proses fotosintesis. Yang kedua, energi cahaya menjadi energi listrik, misalnya panek surya. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika, kompor listrik, solder, dan oven. Yang keempat, energi listrik menjadi energi kimia, misalnya penyentruman aki. Yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak, misalnya mesin cuci dan kipas angin. Yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya televisi dan radio. Terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu. Sumber energi. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Yang kedua, angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Yang ketiga, air. Air merupakan sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya, energi tidal. Energi tidal disebut juga dengan energi pasang surut karena memanfaatkan pasang surut air untuk menghasilkan energi listrik. Yang terakhir, makanan. Makanan mengandung energi kimia yang digunakan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Ada energi hasil tambang bumi dan energi nuklir. Energi hasil tambang bumi, misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan energi nuklir, misalnya terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Pengertian daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Kapasitas daya tampung atau carrying capacity. Carrying capacity atau kapasitas daya tampung merupakan kemampuan optimum lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi syarat kehidupan terhadap penduduk yang mendiami lingkungan tersebut. Adanya konsep carrying capacity berdasarkan sebuah pemikiran bahwa lingkungan mempunyai batas kapasitas maksimum guna mendukung pertumbuhan populasi penduduk yang berbanding lurus dengan azas manfaatnya. Faktor penentu daya dukung lingkungan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, ketersediaan energi. Yang ketiga, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya. Yang terakhir, interaksi antar makhluk hidup yang ada. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya, intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain, dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekonomi, ekologi, dan sosial.
Dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas hidup. Prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan atau no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, prinsip integrasi moral.